Sampai kapan lah ngantri beli minyak kereta kayak gini? Mau beli minyak kereta, beli minyak kereta untuk mobil. Nah, tengok nih, belakang tuh masih baik lagi tuh, teman. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak? Berapa harga minyak itu bang? Berapa bang beli? 35. 35.000. Pertalite 35.000. Wih, ngeri kali. Mana nih Pak Prabowo? Kita rapat. Bos, mana balik na? Wah, harga BBM di Malaysia turun. RON 95 harganya cuma 7 ribuan aja per liter. Gawat para sahabat, Indonesia krisis BBM, krisis minyak untuk mengisi bahan bakar kereta dan juga motor. Sekarang warga sampai ada yang pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Warga kesusahan untuk membeli petron minyak BBM dekat Indonesia di saat sudah ada bencana banjir yang ada dekat Aceh maupun dekat Medan macam itu para sahabat. Bahkan harganya sangat meroket, melangit macam itu para sahabat. Karena 1 liter sampai ada yang menjual eceran sekitar 20 ringgit sampai ada yang 30 ringgit Malaysia macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Malaysia itu harganya cuma 2 ringgit 60 sen tanpa subsidi. Yang sudah subsidi 2 ringgit 90 sen macam itu para sahabat. Kok bisa Indonesia kelangkaan BBM yang katanya penghasil minyak terbesar dekat dunia? Kenapa Malaysia negara bisa mensejahterakan masyarakatnya? Tidak adalah tengok dekat Malaysia ini antri beratur untuk mengisi minyak dekat Malaysia. Sedangkan dekat Indonesia sampai warga sudah kena bencana banjir yang sebelumnya dan sekarang mau ngisi transportasi umum seperti kereta ataupun motor sampai ada yang pingsan dekat stesen minyak macam itu para sahabat. Dekat eceran malah diambil untung, malah dijual lebih mahal berbanding dekat stesen minyak. Para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tetapi jangan bergaduh. Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Satu Desember 2025. Masih berita tentang Pertamina BBM ya kan. Jadi hari ini di pom bensin di depan sekolah Parulian SM Raja kena rame-rame kali lah. Kalau mau datang tuh pagi setelah subuh bisa ngisi BBM. Di sana pun tadi aku tengok nggak rame. Jadi kalau mau ngisi pagi-pagi siap subuh mari langsung ya kan, ngisi minyak awak ya kan. Ada. Oke, gue juga dari yang isi tadi kata di sini ada Pertalite. Nah, kalau yang di sana Pertamax, nggak rame. Kalau mau cepat kan Pertamax. Oke, biar nggak rame-rame kali. Ya paling 1.000-2.000. Daripada kalian beli pom bensin, eceran itu sebotol limpul di dekatnya. Ada otak ya, mencari kesempatan dalam bencana ya kan. Kalian tuh para-para yang cari kesempatan pakai sedikit otak kalian, jangan kalian makan untung. Untuk hari ini untuk di Tanjung, SPBU Tanjung, tepatnya di depan Masjid Nur Saada di Jalan Serdang. Ini rame, tapi memang banyak dia pelayanannya. Ada tiga yang layani. Empat, memang rame. Nah, sana ada. Ini ada. Kami, kalau mau sunyi tadi lah di daerah Ampas sana, tambah tadi. Ya, makasih ya.
Siapa sih yang bikin BBM di Indonesia itu sering banget langka? Lalu ada BBM oplosan, sampai ada yang mengkorupsi BBM. Apa jangan-jangan Pertamina pelakunya? Nah, menurut sumber yang kutemukan, penyebab masalah BBM di negara kita ini salah satunya karena ada oknum yang bermain curang untuk kepentingannya sendiri, atau biasa orang menyebutnya mafia migas. Dan salah satu nama besar yang sering dikaitkan dengan mafia migas ini adalah Riza Khalid, atau The Gasoline Godfather. Kabarnya dia ini menguasai jalur impor minyak, lalu bisa menentukan harga, serta punya pengaruh besar terhadap kebijakan migas yang masuk ke Indonesia. Dan Riza Khalid sudah bergerak sejak era Orde Baru. Artinya selama bertahun-tahun belakangan ini, dia tidak pernah tersentuh oleh hukum. Hingga akhirnya saat masa pemerintahan Pak Prabowo sekarang, Kejaksaan Agung akhirnya bisa menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola minyak yang berjalan dari tahun 2018 sampai 2023. Dengan kerugian negara yang ditaksir bisa mencapai 285 triliun rupiah. Hingga aset-aset Riza Khalid pun dibekukan oleh negara. Dan menurut para pengamat, mafia migas ini sangat mungkin untuk melakukan balas dendam kepada negara kita. Dengan salah satunya memanfaatkan perusahaan Pertamina. Bahkan terjadi krisis BBM di beberapa wilayah. Mulai dari BBM oplosan, BBM langka, sampai BBM yang bercampur air. Memang saat ini perusahaan Pertamina jadi hujatan masyarakat atas krisisnya BBM di negara kita. Tapi bukan berarti mereka dalangnya. Jangan-jangan bisa jadi mereka ini lagi diseret ke tengah pertarungan para pemain besar yang punya kepentingan bisnis hingga triliunan rupiah. Dan yang jadi korban dari fenomena ini adalah kita, rakyat biasa, yang kesehariannya perlu BBM untuk beraktivitas dan bekerja. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di komen. Setelah bencana alam banjir di kota Medan, tahu kalian apa yang terjadi? Fenomena apa? Kelangkaan bahan bakar minyak. Oke lah, nggak apa-apa lah, mati-matian kita ngantri di SPBU sana kan. Contoh, ngantri awak dari malam, dapatnya subuh, ya kan? Ngantri awak pagi, dapatnya sore. Nggak apa-apa. Cuman di sini yang paling mau kubahas, yang penjual minyak eceran. 1 liter sanggup kalian jualnya 20.000, 25.000, ada yang 30.000. Otak kalian pakai apa otak? Ini di tengah musibah, bencana banjir, nggak ada salahnya kalian ngambil untung, nggak ada salahnya kalian dagang. Itu nggak salah, berdagang boleh. Cuman jangan terus kayak apa kali kalian ngambil kesempatan di tengah apa bencana. Kayak nggak adanya keluarga kalian kena dampak bencana banjir ini sampai suka-suka kalian naikkan harga itu. Lain kali gini bang, ya. Kalau apa, sikit-sikit aja nggak apa-apa lah. Kalau tadi misal kau jual biasanya 10.000, kau naikkan 15, udahlah nggak apa-apa lah, pikir kami kan karena langka. Makanya aku kasih tahu sama kalian bang ya, yang punya grosir, yang punya kedai, yang punya warung. Kalau semisal kalian tengok ada penjual minyak eceran, mau beli, apalah dia ke kedai kalian, ke warung kalian, contoh lah mau beli rokok dia. Ada rokok bang, ada rokok apa? Sempurna. Bilang aja yang biasanya sempurna 35.000 sebungkus, khusus untuk dia bilang aja 65.000 sebungkus bang. Kok mahal kali? Iya, kau pun jual minyak mahal kali, bilang gitu bang. 25.000 yang jerikan gini 45.000. Itu 45.000 kayak? Itu 50.000? Iya. Satu itu 50.000 itu? Ya Allah, mahal gitu nih. Ini 50.000. 50.000 nih kak ya? Iya, ini 50.000. Sabar ya bu ya. 50.000 yang ini kak nih, 50.000 yang ini. Itu 50.000. Sementara itu, krisis bahan bakar minyak atau BBM di Takengon, Aceh Tengah masih terus terjadi. Antrean yang panjang terjadi di SPBU, pemirsa. Konsumen dijatah hanya boleh beli 1 liter BBM untuk sepeda motor dan 2 liter untuk mobil. Seperti inilah yang dapat kami tampilkan pemirsa, yang merupakan antrean panjang kendaraan yang hendak masuk untuk membeli BBM di salah satu SPBU di Takengon, Aceh Tengah. Antrean panjang ini sudah terjadi sejak subuh. Pengguna kendaraan hanya bisa pasrah, mereka antre berjam-jam demi 1 atau 2 liter BBM. Sampai kapan ngantri beli minyak kereta kayak gini? Mau beli minyak kereta, beli minyak kereta untuk mobil. Nah, tengok nih, belakang tuh masih baik lagi tuh. Capek kali sumpah. Sampai kapan lagi kayak gini kami tinggal di Medan ini? Kalian di mana? Kalian tinggal di mana, weh? Aman nggak minyak di tempat kalian? Kami tiap hari kayak gini, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tengah malam, subuh. Subuh pun orang antri, tahu kalian gitu nih. Sumpah lah ya Allah. Berkali kepalaku. Kayak mana nih ya, weh? Nah, kayak tentara. Abang-abang tentara pun tuh isi minyak juga. Ini enak kali kau. Sih. Dua ini. Enggak iya nih.
Sekali. Enggak keram abang yang tukang isi minyak itu ya, Sol? Badannya. Keram tangannya. Tangannya tembak masukin ke lubang. Enggak keram itu ya kan. Lubang apa minyaknya. Wih, stres sekali lo. Tolong napa? Kayak mana nih, weh? Gak ada kalian yang bisa nolong kami di Medan ini. Yo, panjang kali. Bayarin lah minyak kalian, bayarin. Capek kali sumpah. Tiap hari lo kami kayak gini di Medan. Tolong. Bos, mana balik na? Bos, mana balik na? Berapa harga minyak itu bang? Berapa bang beli? 35. 35.000. Pertalite 35.000. Wih, ngeri kali. Mana nih Pak Prabowo? Pak Prabowo. 85, 2 botol 85. 2 botol 85.000. Ya, kami orang Sumatera kebanjiran ngantri minyak, boy. Pak Prabowo. Kalian pikir banjir satu Medan kemarin itu udah bencana? Bukan. Sekarang bencana besar baru datang. Kota Medan baru saja menderita setelah banjir besar yang menimpanya. Belum kering sisa banjir kemarin, sekarang langkanya BBM membuat hidup kita makin terancam. Mulai dari SPBU yang tutup, Pertalite, Pertamax, dan solar habis, antrian ratusan meter, orang berantem, polisi kewalahan, dan pedagang bensin eceran menaikkan harga berkali-kali lipat. Ini bukan hanya kelalaian biasa, ini pembunuhan yang tidak disengaja. Sejak 24 November, BMKG ini sudah memperingati akan ada cuaca buruk. Semua orang seharusnya tahu, termasuk gubernur, termasuk wali kota. Tapi apa yang mereka lakuin? Jangankan diambil tindakan, peduli aja enggak. Kata wali kota Medan, BBM ini nggak langka, stoknya ada. Tapi terhalang ombak tinggi di Laut Belawan. Lah, emang Bapak baru tahu di laut itu ada ombak? Ujung-ujungnya tetap sama, nyalahin cuaca. Di mana audit stok Pertamina? Kok bisa nggak ada cadangan situasi darurat? Gimana koordinasi BMKG dan pemerintah? Dan kenapa persiapan bencana di Medan ini sangat rendah? Bukan rendah lagi, bahkan nggak ada. Sekarang warga Medan sudah waktunya bersuara. Banjir bikin susah, tapi langkanya BBM mengancam nyawa kita. Jadi sekali lagi banjir itu bukan bencana besar, tapi punya pemerintah yang cuek, yang tidak peduli, bikin kita menderita. Kalian ingin tahu nggak kenapa Medan, Binjai, sampai Sibolga yang lagi banjir malah kena krisis BBM juga? Rasanya kayak jatuh tertimpa tangga. Penyebab pertama, jalur laut lumpuh. Ombak besar di Belawan bikin tanker BBM gak bisa merapat sama sekali. Sebagai solusi, 30 truk BBM dikirim lewat darat dari Pekanbaru. Tapi apesnya mereka malah terhambat longsor. Akibatnya, Pertalite dan Pertamax jadi langka. Di Kabanjahe dan Medan, antrean SPBU bikin macet total. Ini adalah contoh nyata disrupsi rantai pasok. Cuaca ekstrim memutus jalur distribusi, melumpuhkan mobilitas warga. Sekolah, kerja, dan pengiriman barang jadi terganggu karena kendaraan gak ada bensin. Ekonomi pun melambat. Tapi tenang, pemerintah dan Pertamina sedang berjuang keras membersihkan longsor agar pasokan segera sampai. Hemat BBM dulu kita, Wak. Jangan lupa follow dan share ya, karena makin tahu, makin tambah ilmu. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Di bulan Maret 2025, Malaysia jual BBM setara Pertamax RON 95 cuma 7.500 per liter. Sementara di sini kita beli RON 90 alias Pertalite dengan kualitas lebih rendah. Harganya malah lebih mahal. Ini bukan sekedar angka di SPBU. Ini realita yang bikin kita mikir, ada apa dengan sistem energi kita? Jawabannya ternyata ada di balik nama-nama besar kayak Petronas dan Pertamina. Malaysia punya Petronas yang urus produksi sampai distribusi sendiri, mandiri dan efisien. Sementara Indonesia, budget BBM kita masih impor. Kita punya minyak mentah, tapi kilang buat ngolahnya belum cukup. Jadi minyaknya dikirim ke luar negeri dulu, diolah, baru dibeli balik. Muter banget dan mahal. Ditambah lagi faktor mata uang. Ringgit Malaysia relatif stabil, sedangkan rupiah sering goyang karena kita impor. Tiap dolar naik, harga BBM juga naik. Belum ngomongin pajak distribusi energi yang juga tinggi di Indonesia. Ini wajar kalau harga BBM kita berat di dompet. Ini bukan tentang siapa lebih kaya, tapi siapa yang lebih rapi kelola energi. Malaysia punya sistem dari hulu ke hilir yang efisien. Sementara kita masih banyak PR. Tapi ya gitu, kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Wah, harga BBM di Malaysia turun. RON 95 harganya cuma 7 ribuan aja per liter. Kok bisa ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara yang mengaku sebagai negara besar, yaitu Indonesia. Gak mungkin Indonesia tuh BBM turun. Yang ada semakin naik itu malah percaya ya kan.
Harga BBM semakin naik, pajak semakin banyak ya kan. Dan apapun itu yang menguras kantong rakyat, yang mencekik leher rakyat di Indonesia yang mengaku negara bangsa besar itu ada. Ya kan, gila, negara kecil Malaysia harga bensin BBM round 95 harganya cuma 7.000. Di Indonesia nggak mungkin ya. Padahal mengaku negara besar atau bangsa besar. Tapi faktanya rakyat semakin kelimpungan dan semakin terjepit. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya kelangkaan BBM ini banyak diambil kesempatan oleh oknum-oknum yang ada dekat Medan dan juga Aceh para sahabat. Bayangkan 1 liter dengan harga 30.000 sampai ada 35.000 sampai ada yang 50 ataupun sampai 100 katanya para sahabat. Ini kan bahagia di atas penderitaan orang yang sedang kena bencana. Gak apa-apa lah kalian itu jual eceran, kalian itu juga ngantri juga, tapi juallah dengan ambil seuntungnya, seadanya, agar tidak mencekik para korban yang sudah terkena dampak banjir macam itu para sahabat. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena Indonesia itu ada ada cuaca dekat laut itu gelombangnya besar katanya para sahabat, seperti ombak macam itu. Jadi tidak bisa dikirim lewat laut, dan sedangkan dikirim lewat Banda Aceh itu para sahabat kena longsor, jalannya banyak yang rusak, terputus, dan ini tidak ada tidak ada kesiapan kalau semacam ada dampak banjir. Apa persiapan penanggulangan untuk tetap aktivitas masyarakat ini tetap berjalan macam itu. Dan ketika semacam itu para sahabat, macam pemerintah ini ada tapi tidak ada solusi buat masyarakat macam itu. Apabila ada semacam ini, malah masyarakatnya stok memang ada, malah cuaca yang disalahin. Itu para sahabat. Dan juga harga. Kalau kita berbicara harga Indonesia dengan Malaysia ini, janganlah jauh berbeza para sahabat. Dekat Malaysia, setelah mendapatkan budi di tahun ini para sahabat, dengan harga RM1.90. Kalau yang tak mendapatkan subsidi, RM2.60. Bayangkan, jauh sekali harganya. Pokoknya di bawah 10.000 lah kalau dekat Malaysia ini RM1-nya, yang round 95. Yang yang katanya uang pajak sudah kita bayar, uang pokoknya semuanya kita sudah bayar, tetapi malah kita tidak mendapatkan apa yang pemerintah harus diberikan macam itu para sahabat. Bahkan kasihanlah menengok mak-mak nunggu beratur sampai ada yang pingsan macam itu. Kasihan banget macam itu para sahabat. Semoga Indonesia cepat pulihlah. Jangan malu-malulah untuk bercermin meniru macam mana Malaysia boleh mensejahterakan masyarakatnya. Kenapa Indonesia tak mau meniru macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.